Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia semakin hari semakin canggih. Kalau yang namanya teknologi, orang berkata teknologi akan membawa manusia semakin maju. Saya yakin itu benar. Teknologi akan membuat manusia semakin nyaman hidup. Benar sekali, karena dulu mau bikin kopi harus masak air. Sekarang ada dispenser air panas, ada microwave, membuat manusia nyaman. Dulu nonton televisi, kalau mau ganti channel kita harus berjalan dari kursi menuju ke televisi dan pencet di televisinya. Sekarang kita punya remote, kita bisa remote dari mana saja. Dan juga kita melihat bahwa manusia semakin nyaman. Dulu kemana-mana manusia jalan kaki, lalu sekarang bisa naik mobil, naik pesawat, naik kereta api, saudara. Teknologi membuat manusia maju, tetapi teknologi tidak berarti membuat manusia tambah baik. Tergantung di tangan siapa teknologi itu. Kalau sebuah teknologi di tangan seorang yang baik, maka dia akan menghasilkan apa-apa yang baik. Teknologi di tangan seorang yang salah, maka teknologi itu akan dipakai untuk hal-hal yang salah. Kalau kita mengerti yang namanya hacker yang mengganggu dan merusak situs-situs, itu adalah orang-orang yang tahu teknologi, tapi dipakai di dalam cara-cara yang salah. Cara-cara menjebol bank dan lain sebagainya. Teknologi adalah tetap teknologi. Semua tergantung pada siapa yang ada di belakang teknologi. Siapa yang memakai teknologi itu. Itu sebabnya di dalam hidup saudara dan saya, kita harus terus berdoa. Bangsa harus maju, teknologi harus maju, tetapi pembangunan moral, pembangunan karakter juga harus didoakan supaya maju. Karena teknologi di dalam tangan orang yang punya karakter yang baik pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Beberapa waktu yang lalu saya melihat video yang singkat dari YouTube, di mana video itu ditunjukkan semakin gampang orang zaman sekarang memecahkan kaca mobil, lalu mengambil barang orang lain, komputer, tas, apa aja. Semakin maju teknologi, orang itu dulu congkel sepeda motor butuh waktu bermenit-menit. Sekarang congkel sepeda motor, bawa lari sepeda motor cukup dalam hitungan detik. Masuk mobil orang, pecahin kaca mobil, semua hitungannya detik. Tas hilang dalam hitungan detik, tidak lagi menit. Itu sebabnya di dalam hidup ini kita harus berhati-hati. Supaya di dalam hidup saudara dan saya, hidup kita tambah hari tambah baik. Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya itu menjadi orang-orang yang tidak gampang digoyahkan, tidak gampang dihancurkan. Kalau saudara melempar sesuatu dan membanting sesuatu ke lantai, apa saja itu, biasanya akan hancur. Kalau tidak percaya, ambil kacamata saudara, lempar keras-keras ke lantai. Pasti saudara lihat hasil yang berbeda. Hancur. Saudara punya jam tangan, lempar ke bawah. Banting sekeras-kerasnya, hancur. Saudara punya komputer, punya handphone, lempar ke bawah, hancur. Tapi kalau saya kasih saudara balon yang ditiup, ikat. Setelah dia jadi besar, saya kasih kepada saudara, silakan banting. 1000 kali saudara banting ke bawah nggak pecah-pecah. Iya kan? Kenapa? Beda. Beda di dalamnya. Kalau di dalamnya balon itu diganti lagi, beda lagi hasilnya. Di dalam balon itu jangan dikasih udara, tapi kasih air. Lalu saudara banting. Pecah nggak? Pecah. Allah mau bahwa di dalam saudara itu harus yang tepat. Di dalam kita harus yang tepat, yaitu roh Allah.
supaya apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya tidak mudah kita itu hancur. Mungkin saja kita bisa terbanting-banting, tapi tidak hancur. Hari ini saya ingin bicara mengenai the unbreakable, yang tidak mudah dihancurkan. Kita mau jadi pribadi-pribadi yang dikatakan tidak mudah dihancurkan. Kalau kita berkata bahwa tidak mudah dihancurkan, itu bukan lagi karena siapa kita, tapi lebih kepada siapa yang ada di dalam kita. Itulah yang akan membuat kita kuat. Kita tidak gampang hancur di dalam kehidupan ini. Marilah kita melihat Bapak Ibu di dalam hidup ini, bahwa sebenarnya yang membuat saudara dan saya kuat itu adalah Allah. Yang membuat saudara dan saya tidak gampang hancur, Allah. Kaca film, maksud saya kaca di mobil saudara, semuanya rata-rata bisa hancur. Semua rata-rata bisa hancur. Tapi yang bisa menolong supaya tidak gampang hancur, kalau kita kasih kaca film. Tapi heran, ada juga kaca-kaca yang seperti kaca mobil kita, tapi ditembak peluru, tidak kena. Namanya kaca anti peluru. Iya kan? Mobil, ban mobil, kalau saudara lihat bahwa ban mobil itu kena paku, kita tahu gampang bocor, kempes, anginnya hilang. Tapi heran, ada ban mobil yang kena paku, gak masalah. Tetap aja bisa dipakai. Sampai kita mungkin dapatkan tempat servis ban mobil, baru mereka servis dan cabut dan no problem. Tapi ada ban mobil yang khusus lagi, ditembak dor, gak masalah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih dari karet mobil itu, yang membuat ban mobil itu kuat, yang membuat kaca mobil itu kuat. Ada sesuatu, bukan masalah kacanya, tapi ada sesuatu, entah yang melapisinya, entah yang terkandung di dalamnya. Demikian pula hidup kita sebagai umat Kristen. Bukan masalah tulang dan daging kita ini, tetapi apa yang ada di dalam kita, itulah yang bisa bikin kita jadi kuat. Dan yang bisa buat kita jadi kuat adalah Tuhan kita. Amin. Itu sebabnya kita harus hidup dan melekat kepada Tuhan, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang disebut the unbreakable people. Orang-orang yang tidak gampang dihancurkan. Mari kita melihat bersama-sama apa yang membuat kita tidak mudah hancur. Yaitu yang pertama, kita harus paham, jangan kita sombong, kita harus paham bahwa Allah lah yang membatasi beban-beban percobaan dalam diri kita. Tuhanlah yang membatasi beban pencobaan dalam diri kita. Jangan kita bilang, karena aku memang kuat. Siapa aku? Bukan. Karena Tuhan. Mari lihat di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, apa Bapak Ibu? Melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan apa? Memberikan kepadamu jalan buntu. Amin. Jalan apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalau saudara bisa kuat berdiri, jangan bilang itu karena memang kita hebat, kita kuat, kita mampu, kita dahsyat. No. Tapi karena Allah itu pencipta kita, mengerti siapa kita, ngerti kekuatan kita. Itu sebabnya Dia membatasi beban pencobaan, beban kekuatan, beban masalah yang datang dalam hidup saudara dan saya. Dia paham, Dia ukur. Kalau si A ini, kalau dikasih beban masalah, beban pencobaan, beban stres seperti ini, kayaknya bisa, coba. Kalau si B ini, dia baru
Belum, masih baru bertumbuh. Jangan sama seperti dia, agak dikurangi. Allah tahu. Allah lah yang membatasi semua itu di dalam diri kita. Tuhan mengasihi kita dan tahu kekuatan kita masing-masing. Saudara dan saya belum tentu tahu kekuatan saudara dan saya ada di mana. Tapi karena dia pencipta, dia tahu kekuatan saudara dan kekuatan saya ada di mana. Sampai di mana. Sehingga Allah tidak akan izinkan apa saja yang ada dalam dunia ini mencobai saudara melebihi kekuatan saudara. Itu sebabnya saudara kuat berdiri. Bukan kuat dan gagah kita manusia, tapi dia. Ya, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur karena ada ayat ini. Kalau tidak ada ayat ini, kita semua nggak tahan. Karena apa saja bisa menerjang hidup kita. Tapi bersyukur Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang disebut unbreakable. Tidak dihancurkan, tidak bisa pecah, tidak bisa. Dia tahu kekuatan saudara dan saya. Dia batasi beban dan tekanan. Allah membatasi beban dan tekanan pencobaan terhadap kita. Dibatasi. Tidak boleh sembarangan. Iblis datang kepada Tuhan. Tuhan pamerkan mengenai Ayub. Sudah lihat hambaku itu. Orang yang jujur, yang saleh, yang setia. Lalu setan bilang, lah kan engkau berkati, coba kalau enggak. Tuhan bilang, coba. Coba diuji. Tapi Tuhan bilang, awas ya, jangan sentuh nyawanya. Tuh. Ada batasannya. Dibatasi. Baca kitab Ayub saudara. Sehingga saudara pahami itu. Jadi Allah tidak bilang, sikat aja, coba aja, sehebat kamu. No. Tuhan bilang, jangan sentuh jiwanya. Itu. Ada batasannya. Makanya kenapa saudara dan saya kuat. Tuhan itu memfilter segala sesuatu yang datang dalam hidup saudara dan saya. Tidak sembarangan saudara itu diizinkan untuk dilanda dengan segala macam beban, persoalan, masalah. Lalu saudara menjadi tidak kuat. No, Allah membatasi. Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu manusia, yaitu saudara dan saya. Memang ada orang lain yang mengalami pencobaan hidup dan ujian hidup. Kita yang lihat, kita bilang, abote, berat banget. Iya, mungkin kita nggak kuat. Tuhan sudah memberikan dia kekuatan. Tuhan tahu dan sudah ukur dia. Jangan kemudian kita berkata pada Tuhan, Tuhan engkau kok tega banget. Kayak gitu berat, engkau tega banget. Dia ciptaan Allah. Allah tahu kekuatan dia. Allah tahu kekuatan kita. Jangan ngukur orang lain dengan kekuatan yang ada pada diri kita. Siapa kita? Tuhanlah yang mengukur semua. Ketika orang lain mengalami ujian hidup, atau saudara mengalami ujian hidup, lebih baik tutup mulut. Jangan banyak bicara dan jangan nambahi dosa. Amin Bapak Ibu. Itulah yang harus kita jalankan. Lalu kita lihat Tuhan pastikan bahwa selalu ada solusi bagi pencobaan hidup kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan itu mencobai untuk supaya saudara itu berdiri teguh, berkemenangan. Setan mencobai saudara untuk menjatuhkan, menghancurkan saudara. Dua hal yang berbeda, betul? Itu sebabnya kita harus hati-hati di dalam kehidupan kita ini. Tuhan kalau izinkan pencobaan hidup terjadi, tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan hidup saudara. Tidak pernah dimaksudkan untuk breaking your life. No. Tapi supaya saudara bisa keluar sebagai pemenang.
Ini yang Tuhan mau. Saya juga fitness, angkat-angkat besi sedikit bersama dengan jemaat yang adalah seorang personal trainer. Dan dia tahu kekuatan saya. Tidak pernah saya dikasih beban yang sangat berat. Mungkin dia bisa angkat 60 kilo, 70 kilo. Enggak saya lah. Tapi waktu dia memberikan kepada saya beban itu saya angkat. Beban itu sudah diukur, Pak Hani bisa. Makanya dikasih. Dikasih, saya angkat, ditambahin lagi, kiri kanan, suruh angkat lagi. Bisa, tambahin lagi, nambahnya dikit-dikit. Kemarin dia bilang, ini rekod. Pak Hani angkat paling berat hari ini. Dari sepanjang tahun Bapak angkat, rekod. Tapi tidak diberikan langsung pada hari pertama. Tapi setelah dibangun sekian lama, sekian tahun, pelan-pelan dia itu memberikan beban itu. Dan diberikan beban itu bukan untuk menghancurkan saya, mempermalukan saya. Tapi diberikan beban itu supaya saya mampu mengangkatnya. Dan setiap kali saya angkat kalau rasanya kurang bisa, hampir nggak bisa, selalu tangannya membantu saya mengangkat. Seperti itulah Allah di dalam kehidupan kita. Kalau Dia izinkan saudara mengalami sesuatu, Dia bukan lipat tangan dan duduk diam lalu lihat, coba bisa enggak sih? Enggak bisa, kapok. Allah bukan begitu. Kalau Dia lihat, Dia beri saudara beban, Dia dekat-dekat dengan saudara. Jangan-jangan enggak kuat. Kalau saudara kebetulan gak kuat, dia bantu angkatkan. Dia beri jalan keluar. Itu Allah. Baik gak Allah itu? Baik. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur. Meja ini, mimbar ini, ada kekuatannya. Kalau kita kasih komputer, air minum, Alkitab, seorang bayi kecil duduk di sini, dia kuat angkat. Tapi kalau saya yang berdiri di atas meja ini, breakdown, pasti hancur. Betul tidak? Kalau saya angkat 100 kilo beras dan saya taruh di sini, hancur meja ini, peot semua ini, melengkung besi-besinya. Karena saya tidak mau meja ini rusak dan hancur, saya tidak pernah berdiri di atas meja mimbar ini. Saya tidak pernah menaruh barang 100 kilo di atas meja ini. Saya hanya menaruh barang-barang yang meja ini memang bisa handle dan angkat. Dan seperti itulah Allah. Kalau saudara dan saya manusia bisa pikir begitu, apalagi Allah yang sempurna dalam melihat hidup saudara dan saya. Saudara yang punya anak umur 5 tahun, apa beban yang saudara berikan kepada dia? Paling-paling, Noni, ambilkan papa koran. Kan begitu. Tidak mungkin kan saudara bilang, Noni, itu truk yang ada di depan itu, ada karung, ada 10 karung, satu karung 100 kilo. Tolong turunkan satu-satu, taruh di gudang. Anak kecil akan bilang apa? Papa, you are out of your mind. Engkau itu ngawur. Siapa saya kau suruh angkat karung 100 kilo. Ada 10 karung lagi. Turunin dari truk, bawa masuk ke gudang. Allah tidak akan memberikan beban yang impossible untuk saudara angkat. Karena Dia adalah Allah yang bijaksana. Tidak akan Dia break you down. Jadi kalau saat-saat ini saudara sedang mengalami beban hidup, saya ingin saudara memahami dengan pasti, Tuhan tahu kekuatanmu. Saat engkau tidak bisa, don't worry, Dia akan angkat beban itu bagi saudara. Puji Tuhan. Amin saudara. Itu Allah kita. Yang kedua kita lihat bersama-sama.
Kenapa kita bisa menjadi orang-orang yang disebut the unbreakable, yang tidak mudah dihancurkan? Karena Kristus mensupport kita dalam menghadapi masalah. Kristus sendirilah mensupport kita dalam masalah yang kita hadapi. Ibrani pasal yang keempat ayat 15 dan 16 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus. Bukankah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita? Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudara dan saya itu punya imam besar. Imam besar itu pengantara antara kita dan Allah. Imam besar itu adalah mendamaikan kita dengan Allah. Imam besar itu adalah untuk menolong hidup umatnya. Dan Yesus disebut sebagai imam besar yang menolong kita. Imam besar yang mengerti kekuatan dan kelemahan kita. Hanya Dia. Kenapa? Karena Yesus pernah turun dalam dunia ini. Lahir dalam dunia ini. Hidup seperti manusia. Mengalami pencobaan hidup seperti manusia. Hanya Dia tidak berdosa. Tapi Dia ngalamin semua pencobaan yang saudara dan saya alami. Kalau dikategorikan pencobaan badani, pencobaan jiwani, pencobaan rohani. Makanya disebut Yesus sudah alami semua karena Dia sudah mewakili mendapatkan 3 macam pencobaan ini. Kalau memang kau anak Allah, buat batu itu jadi roti. Pencobaan jasmani. Karena Yesus baru puasa 40 hari. Betul? Lalu pencobaan jiwani, diuji sombongnya. Kalau memang kau anak Allah, terjun dari bubungan bait Allah ke bawah. Allah akan menatang engkau dan berikan malaikat menatang kakimu, sehingga kakimu tidak terantuk batu. Diuji jiwani, kesombongannya, egonya. Berapa banyak manusia jatuh di dalam dosa kesombongan. Yang ketiga, ujian rohani. Lihat semua kemuliaan dunia ini aku berikan kepada engkau, asal engkau menyembah aku 1 kali saja. Makanya tindakan penyembahan itu tindakan rohani. Jangan sembarangan nyembah. Hanya kepada Allah kita menyembah, pencipta langit bumi. Kepada Yesus Kristus kita menyembah, bukan yang lain. Amin. Penyembahan Yesus mau dibelokkan untuk menyembah setan. Dan 3 pencobaan Yesus tolak semua. Hebat. Makanya dikatakan Dia sudah mengalami semua pencobaan manusia. Karena diwakili dalam segala 3 hal tadi itu. Dan masih ada hal-hal yang lain yang sepanjang hari. Tapi tetap kategorinya 3 ini di dalam kehidupan Yesus. Itu sebabnya di dalam hidup saudara dan saya, ingat baik-baik, Allah tahu kekuatan kita. Imam besar itu tahu kekuatan saudara dan kelemahan saudara. Imam besar yang mengasihi kehidupan saudara dan saya tidak akan diizinkan kita berjalan sendiri. Makanya dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Di tengah jatuh bangunnya hidup, tetap berani hadapi Allah. Karena Dia bukan hakim yang kejam, tapi Dia imam besar yang bisa turut merasakan penderitaan kita dan kelemahan kita. Yang berani dan mau menerima kita dengan tangan terbuka. Jangan jadi seperti Adam dan Hawa ketika berdosa.
Allah hadir di dalam taman, tapi mereka lari sembunyi. Makanya firman berkata, mari dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Untuk menerima rahmat-Nya dan kasih karunia-Nya. Supaya kita dapat pertolongan kita. Kalau sudah ngalamin pencobaan hidup, jangan jauh dari Tuhan. Harus lebih dekat pada Tuhan. Jangan jadi tidak setia kepada Dia. Harus lebih tetap tertanam dalam Dia. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ini. Imam besar yang all out dalam menolong saudara dan saya. Dia imam besar yang luar biasa. Itu sebabnya hidup kita ini kita harus bersyukur bahwa Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dia bersyafaat bagi saudara dan saya. Dia bukan naik ke sorga lalu lupa yang di bumi. Itu manusia. Udah pindah kemana, udah lupa sama yang lain. Udah lupa teman sekampung. Udah lupa teman sekota. Itu sering kali terjadi kalau manusia. Tapi Yesus naik ke sorga. Dia tidak lupa. Dia justru melihat. Karena kita adalah fokus di dalam kehidupannya. Dan dia berdoa syafaat untuk setiap kita. Satu hal yang kita harus pahami. Bahwa di dalam dunia permainan. Dalam dunia games. Selalu ada wasit. Betul? Mau permainan apa aja. Pasti ada wasitnya. Main badminton. Main tenis. Main basket. Sepak bola, apa aja lah. Berenang, apa aja deh. Yang tinju kah? Dalam setiap pertandingan ada wasitnya. Dan saya ingin saudara mengerti. Dalam setiap pertandingan hidup ini, Allah menjadi wasit buat kita. Wasit yang akan membela kita. Supaya jangan kita kalah, jangan kita jatuh. Ketika si jahat berusaha menghancurkan hidup saudara, Allah dari sorga semprit. Prit! Jangan lebih, jangan aneh-aneh. Oh oke Tuhan. Kita dibela. Imam besar yang sangat luar biasa. Saya membaca kisah menarik mengenai seorang bernama John Collins. Dia ingin masuk Guinness Book of Record. Murinya internasional. Yaitu dengan cara membuat paper plane, paper airplane. Itu yang bikin pesawat-pesawatan itu yang diterbangkan itu. Kalau SD kita buat begitu. Dari kertas kita buat-buat lalu kita di tengah kelas kita lempar, shoot, gurunya lagi nggak lihat, terus kena di kepala guru. Siapa itu? Semua nunduk, begitu ya. Masih ingat ya, kayaknya yang lakukan itu ya kita. Ya suka paper airplane, selalu buat begitu. Nah, karena dia ingin membuat satu terobosan di mana dia menjadi orang yang bisa lempar akan apa sih bahasanya kita? Nah, pesawat-pesawatan itu dari kertas itu. Nah. Dia mau lempar yang paling jauh supaya bisa masuk Guinness Book of Record. Dia selama 3 tahun selidiki gimana caranya bikin pesawat-pesawatan dari kertas dan bisa lempar jauh. Dicoba berbagai macam kertas, lalu dicoba berbagai macam bentuk, sayapnya dibuat dari yang lebar sampai yang pendek, dari yang panjang, tipis, segala macam dicoba. 3 tahun utak-utik pesawat dari kertas untuk bisa dilempar. Harusnya saya buat contoh ya. Bisa lempar dari sini kepada saudara, dia putar-putar di dalam gereja. 3 tahun dia buat. Lalu jadilah sebuah pesawat-pesawatan dari kertas ini sempurna. Sempurna. Tetapi ada kekurangan kelemahan dia.
Dia bukan jago lempar. Nggak bisa lempar jauh. Barangnya sudah bagus, tapi lemparnya nggak bisa jauh. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh dia? Akhirnya pada tahun 2012, Februari 26, dia gandeng seorang pelempar football yang lempar bola. Namanya Joe Ayub. Joe Ayub yang tinggi besar badannya, wow. Yang jago lempar bola itu digandeng jadi tim. Lalu dikasih itu pesawat-pesawatan itu dari kertas itu. Dia latihan, tapi pada Februari 2012, Februari tanggal 26, Joe Ayub lempar ini. Yang buat si Collins, yang lempar si Joe. Saudara, begitu dilempar dan dicatat di dalam rekod muri, semua orang lihat. Itu waktu dilempar meluncur, saudara. Wow, gak turun-turun, saudara. Gak turun-turun. Saudara tahu berapa panjangnya? Hampir 70 meter. Nanti pulang, coba bikin, coba lempar. Siapa tahu saudara 71 meter. Maka saudara yang masuk Guinness Book of Record. Iya kan, beritahu saya dulu tapinya. Ya, kita coba-coba dahulu di lapangan parkir. Siapa tahu, iya kan. Jadi di sini satu pelajaran indah. Bahwa kita itu harus team up dengan yang kuat. Dengan yang hebat. Joe Collins ini, si John Collins ini tahu dia punya kekurangan, kelemahan. Itu sebabnya dia gandeng Joe Ayub. Yang kuat, yang jago lempar. Orang biasanya lempar bola itu bisa sampai setengah lapangan lebih. Cuma disuruh lempar kertas. Kecil. Itu sebabnya dia juara, berdua juara, rekod sampai hari ini. Juara lempar pesawat kertas paling jauh. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau melangkah lebih jauh, kita mau berjalan lebih jauh, kita mau jadi pemenang, team up dengan imam besar kita. Kita harus jadi satu. Kita harus bergabung, kita harus jadi tim dengan Allah sendiri. Supaya kita bisa di bawah berjalan lebih jauh. Supaya kita bisa jadi pemenang. Jangan berjalan sendiri dalam dunia ini. Karena dunia ini diciptakan Allah. Di mana saudara berjalan dan bukan jalan sendiri. Tapi diciptakan tuh saudara dan saya berjalan bersama Allah. Itu sebabnya mari berjalan bersama dengan Dia. Supaya kita tidak hancur di tengah jalan. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Roh Kudus menolong kita untuk menang. Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa hadapi masalah untuk kita berkemenangan. Mari di dalam kehidupan kita lihat satu ayat yang sangat indah. Roma Fatsal 8. Ayatnya yang ke-26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Satu ayat yang sangat indah dan bagus bagi kita. Kita melihat bahwa perjalanan kehidupan manusia itu menarik perhatian baik Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Roh Kudus mau menolong kita.
Karena dia tahu siapa kita. Langsung ayat itu berkata, demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita. Itu sebabnya kita harus sadar. Dan jangan jadi sombong. Kita ini adalah manusia banyak kelemahannya. Betul? Ya. Saudara bilang manusia itu kuat. Lawan apa dulu? Manusia itu loh. Lawan bakteri aja kalah. Lawan virus yang gak kelihatan itu loh. Kalah. Apa yang mau disombongkan? Roh Kudus itu memahami kehidupan setiap kita. Dia pahami siapa saudara, siapa saya. Roh Kudus itu mungkin jauh lebih tahu kelemahan saudara daripada saudara tahu kelemahan saudara. Itu hebatnya. Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Ini indah. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Wow. Kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pernah mengalami dalam hidup. Saking sumpeknya sampai gak tahu mau doa. Udah lipat tangan, udah di dalam kamar, udah tutup mata. Mulut bingung mau ngomong apa. Karena gak tahu mau mulai dari mana. Karena saking sumpeknya, saking beratnya beban penderitaan yang kita alami dalam hidup. Bingung. Ini firman berkata, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya kita senang karena kita punya asisten yang luar biasa, penolong yang luar biasa. Roh Kudus menolong kita untuk menang. Dan bahwa Allah menyelidiki hati nurani dan mengerti maksud Roh itu. Yang berdoa untuk orang-orang kudus. Setiap kita orang-orang kudus yang mengalami beban, penderitaan, pencobaan hidup. Ketika kita berdoa dan ketika kita mengalami penuh Roh Kudus, Roh itu berdoa lewat kita. Dalam bahasa-bahasa yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan itu. Sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya Yesus berkata, terlebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa supaya penolong itu datang kepadamu. Makanya Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya untuk menolong saudara dan saya. Itu penting. Jangan mau berjalan sendiri di dalam dunia ini. Dr. Richard Schwartz dari Cambridge, seorang psikiater, menyelidiki selama 35 tahun penyelidikan kepada 3,5 juta jiwa dari mana-mana. Dia tidak sendiri, dengan tim yang besar selidiki bahwa ternyata manusia yang lonely, kesepian, itu tidak bisa dianggap remeh. Kesepian itu tidak bisa dianggap remeh. Orang yang sendirian, orang yang kesepian. Kadang-kadang kita bisa ada di pasar Atom, di mall, yang orangnya itu ratusan, mungkin ribuan, tapi tetap bisa merasa lonely. Dia mengatakan, hati-hati dengan perasaan lonely. Karena lonely ini diselidiki punya hubungan erat dengan meningkatnya penyakit jantung. Loh, kok ngene sih? Lonely bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan Alzheimer. Ini penyelidikan. Jadi dikatakan kalau bisa hidup itu jangan lonely. Tapi bagaimana kita hidup? Kita ada teman. Kita ada keluarga. Jangan izinkan kesepian itu merasuk lalu menguasai. Dia bilang hati-hati, 3 ini yang bisa terjadi.
Tidak langsung terjadi. Tapi dia ceritakan, terjadinya itu seperti orang merokok. Orang merokok hari ini tidak mati hari ini. Tapi punya efek sampingan yang jauh, agak panjang. Tapi nanti juga ngalamin. Maka dikatakan ini efeknya seperti orang merokok. Lonely, tahan sendiri, lama-lama terganggu kesehatannya. Dan tingkat yang meninggal lebih cepat dikatakan naik 32%. Artinya nek lonely gue cepat mati gitu aja loh. Udah itu maksudnya. Pakai bahasa angel-angel. Ojo mau lonely. Kalau lonely bisa gampang mati. 3 penyakit tambah. Supaya tidak lonely, kita harus punya Allah dalam hati. Harus ada Roh Kudus. Menjaga hubungan kita dengan Allah. Karena kita itu diciptakan memang bukan untuk hidup sendiri di dalam dunia. Manusia diciptakan untuk punya kehidupan sosial. Tapi manusia diciptakan juga dengan satu bagian yang harus diisi oleh Allah. Ada satu bagian dalam hidup manusia yang mana harus itu menjadi tempatnya Allah. Bukan tempatnya uang, materi, dan yang lain. Nah kalau itu tidak ada, itu kosong. Kalau itu kosong, spiritually, secara rohani, engkau juga bisa lonely. Itu sebabnya usahakan dalam hidup. Jangan jadi orang yang lonely secara rohani. Saudara bisa punya anak. Anak saudara mungkin 12. Saudara bilang saya nggak lonely kok. Ya hati-hati. Karena lonely itu ada 2 bagian. Satu bagian secara fisik. Satu bagian secara rohani. Manusia yang tanpa Allah akan berjalan dan menjadi lonely. Itu sebabnya jangan jadi manusia yang tidak membangun hubungan dengan Allah. Karena Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, supaya kita hidup itu berkemenangan. Itu sebabnya mari dalam kehidupan saudara, bergantung pada Roh Kudus itu baik. Penting. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang disebut unbreakable. Jadi 3 kita pelajari yang bisa membuat kita itu kuat hidup berkemenangan. Karena Allah membatasi setiap pencobaan hidup di dalam hidup saudara. Kalau lagi ngalami sesuatu belum ada jalan keluar, ingat ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Tenang aja, pasti ada jalan keluar. Gimana? Gak tahu, pokoknya pasti. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin izinkan itu berlama-lama. Tuhan tidak mungkin memberikan satu ujian hidup yang saya tidak mampu untuk pikul. Pasti bisa saya. Yesus Kristus adalah imam besar yang akan selalu berdoa, bersyafaat bagi aku di dalam kerajaan sorga. Supaya aku hidup berkemenangan. Roh Kudus diutus kepadaku supaya menyertai dalam perjalanan hidup di atas muka bumi. Supaya aku jangan menjadi manusia yang lonely secara rohani. Itu sebabnya karena ada itu semua. Aku yakin aku tidak akan hancur, aku tidak akan bisa dipecahkan, aku tidak akan bisa ngalamin apa-apa dan kemudian menjadi hancur dalam hidup ini. No, karena Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita. Tuhan Yesus berkati.